mereka diberikan fasilitas uang tempat tinggal, dom, ya, kemudian mereka dapat uang makan, mereka dapat uang transport, dan mereka dapat uang saku. Karena gini, begitu dia dapat Europe visa, namanya Schengen visa. Schengen visa itu walaupun dia dapat di Jerman, tapi dia bisa keliling seluruh Eropa. Seluruh Eropa. Dan kalau dia sudah lulusan Jerman, wah, dia bisa kerja di seluruh Eropa. Jadi ini jadi pintu masuk anak-anak kita dikirim ke Eropa. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Yang baru-baru ini Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur telah membuat sebuah program yang brilian, di mana ingin mengoptimalkan potensi-potensi generasi muda di Nusa Tenggara Timur dengan memberikan kesempatan untuk kuliah secara gratis di Jerman. Di samping itu juga dibantu untuk bisa sambil kuliah bekerja pada perusahaan-perusahaan terbaik di sana. Dan program yang brilian ini tentunya perlu diketahui publik Nusa Tenggara Timur secara luas. Dan spesial hari ini Pod James berkunjung ke Kadin Nusa Tenggara Timur dan sudah bersama saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur, Bapak Bobby Lianto. Selamat siang Pak Bobby. Selamat siang. Apa kabar nih? Luar biasa. Thank you. Sehat. Ya Pak Bobby, seperti informasi yang berkembang saat ini bahwa Kadin saat ini sedang memberikan perhatian khusus bagi anak-anak muda yang mungkin ingin berkuliah secara gratis di Jerman. Nah ini programnya seperti apa nih Pak Bobby? Ya baik, thank you Bro James dan pemirsa, bahwa ini adalah salah satu dari sekian banyaknya program Kadin yang dibawa dari koordinator Wakil Ketua Umum bidang sumber daya manusia. Ya, di bawah itu juga ada Wakil Ketua Umum di bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan lain-lain. Nah, ini salah satu program ya yang dimana kita melakukan kerjasama ya dengan namanya adalah Habibie Educational Youth. Nah, Habibie Educational Youth ini adalah lembaga organisasi kursus bahasa Jerman yang dimana bekerja sama juga dengan DIHK di Jerman. DIHK ini adalah Kadin di Jerman. Oh, Kadin yang di Jerman. Ya, ya. Kalau di sini bilang Kadin, di sana bilang DIHK. Ada industrial dan ya commerce lah, sama, perdagangan dan industri. Nah, karena Kadin DIHK ini di Jerman itu fungsinya berbeda dengan di Indonesia, karena mereka sudah diberikan secara positionnya adalah mereka yang memegang lowongan pekerjaan ya, dan juga kepada seluruh perusahaan-perusahaan swastanya, bukan hanya perusahaan swasta, tapi kebutuhan tenaga kerja dari semua perusahaan itu dihandle oleh DIHK. Jadi kalau mereka ingin bekerja, mereka mengajukan lowongannya ke DIHK, dan DIHK itu ya juga merekrut lowongan untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Ya, maka dari itu ya Habibie Educational Youth ya bersama dengan Kadin NTT kami buat program yang kami sebut adalah kuliah gratis dan bekerja di Jerman. Nah, kita bagi dulu kuliah gratis dan bekerja karena begini, kita akan mulai dengan pendidikan vocational selama 3 tahun, ya, itu hasilnya adalah diploma. Ya. Jadi mereka diawali, mereka tentu harus kursus dulu bahasa Jerman. Itu syarat utama, mereka harus bisa bahasa Jerman. Nah, itu di Indonesia. Di sini, ya, makanya Kadin bekerja sama dengan Habibie Educational Youth, mereka yang akan mempersiapkan kursusnya selama 6 bulan rata-rata. Setelah 6 bulan mereka
belajar bahasa Jerman, kemudian mereka akan melakukan tesnya. Kalau di bahasa Inggris kita sebut dengan TOEFL. TOEFL, ya. Kalau di Jerman namanya Goethe Institute. Itu kursusnya di Kupang sini ya? Ya, kalau kursusnya boleh di mana saja. Boleh di mana saja. Nah, kami mulai pertama adalah di Kadin Institute di atas, ya di lantai 3 ini. Langsung di gedung Kadin. Di gedung ini, betul. Ini untuk angkatan pertama, ada 40 anak untuk angkatan pertama. Kita mulai di gedung atas, kemudian ini untuk angkatan pertama, tetapi kami sedang menjejaki di sekolah-sekolah dan di daerah-daerah. Jadi di sekolah SMA atau universitas yang mau supaya kerjasama dengan program ini, maka kita bisa lakukan di kelasnya atau di sekolahnya. Nah, ini angkatan pertama kita buat di Kupang. Sambil berjalan, kami sudah coba untuk keliling dengan Kadin seluruh NTT. Melalui Kadin kami minta untuk mereka melobi ke sekolah-sekolah, ke daerah ini, ke sekolah-sekolah ya atau lembaga-lembaga yang mau bekerja sama program kuliah gratis dan bekerja di Jerman. Nah, teknisnya setelah mereka kursus, mereka akan ikut tes Goethe, dan kalau mereka lulus, maka ada standar B1. Itu kalau mereka sudah lulus B1, maka mereka otomatis diterima kerja di Jerman. Jadi pergi kuliah langsung dapat pekerjaan. Betul. Wah, gila tuh. Makanya, jadi waktu mereka pergi, mereka kuliah, mereka belajar vokasional, ya. Ini hasilnya nanti keluarnya diplomat, ya. Itu selama 2 hari. Jadi kerjanya, belajarnya 2 hari, kemudian 3 hari mereka bekerja. 2 harinya libur. 2 harinya mereka libur. Nah, 2 hari mereka belajar itu gratis. Gratis. Jadi karena pendidikan di Jerman itu memang gratis. Di Jerman itu pendidikan disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada sekolah swasta gitu ya. Itu dari Jerman dan itu gratis disiapkan. Nah, terus bagaimana kerjasama dengan DIHK-nya? Ya, karena dia diterima di perusahaan untuk bekerja vocational sebagai selama 3 hari tersebut, itu kan tidak full ya. Jadi tidak disebut bekerja secara utuh ya, tetapi dari kerja 3 hari ini mereka diberikan fasilitas uang tempat tinggal, dom ya, kemudian mereka dapat uang makan, mereka dapat uang transport, dan mereka dapat uang saku. Jadi benar-benar fokus hanya untuk kuliah dan bekerja. Betul. Tapi stimulusnya sudah ada dan mereka dibayar untuk itu dengan uang saku tersebut. Nah, yang lebih kerennya lagi, Bro James, adalah mereka itu bukan asal bekerja. Jadi ini berbeda sekali dengan orang yang pergi kuliah di luar negeri, kemudian di paruh waktunya dia ambil kerjaan untuk sambil bekerja mendapat uang. Beda-beda. Karena apa? Karena dia mungkin kuliahnya kuliah lain, ya, dia umpamanya kuliah manajemen, tapi dia harus kerja di restoran, kan begitu, ya. Ini beda sekali. Yang mereka lakukan adalah dia ini sekolah, ya, vocational, yaitu sekolah yang dia belajar adalah yang akan dia kerjakan. Oh, jadi sesuai disiplin ilmu yang diambil. Jadi kalau dia belajar manajemen, maka dia akan praktek manajemen di perusahaan tersebut. Kalau dia ambil akuntan, maka dia akan praktek accounting di perusahaan tersebut. Jadi betul-betul dia diasah bekerja dan belajar dan bekerja. Nah, ini selama 3 tahun setelah dia lulus, ya, selama 3 tahun, kemudian dia akan boleh melanjutkan kepada pendidikan S1. Ya, setelah S1 dia bisa lanjut kepada S2 juga. Itu gratis semua? Semua gratis. Gratis sampai S2 gratis? Semua gratis. Wow. Jadi makanya dari itu, Bro James, begitu saya tahu, saya konfirmasi program ini, ya, kami cek kebenaran program ini juga dengan lewat Kadin, ya. Dan setelah itu saya meyakini bahwa program ini adalah program yang sangat dibutuhkan untuk NTT. Benar. Dan untuk kebangkitan manusianya NTT. Betul. Ada satu hal yang menjadi visi kami, Bro James, bahwa kami di Kadin ini kan bicara ekonomi. Ya. Kita cari investor semakin banyak datang ke NTT untuk bangun NTT. Tapi ternyata bangun NTT bukan hanya tentang seberapa banyak investor masuk,
Tapi manusianya juga harus dibangun. Benar. Dan untuk membangun manusia secara cepat, nggak ada cara lain ya selain pendidikan yang formal yang kita sudah lakukan saat ini. Cara ini adalah cara paling cepat karena kita bisa mengirim semakin banyak anak-anak muda ke sana. Mereka punya talenta, mereka punya pengetahuan, mereka punya pemikiran yang modern, terbuka, open-minded lah ya. Dan mereka bisa memberikan memberikan dukungan kepada kita ya, entah dalam bentuk dana, dalam bentuk pikiran, atau mereka akan kembali untuk bangun NTT. Benar. So we will think about 5 or 10 years later ya. Saya membayangkan ini kita sudah kerja keras di mana tahun depan kita perkirakan minimal 200 orang kita akan kirim ke sana. 200-an orang. Kalau Tuhan berkenan ya, tahun depan kita minta didukung oleh pemerintah untuk memberikan dukungan ya, dana abadi untuk setiap angkatan, maka kita akan bekerja 1.000 orang yang kita mau ambil kuota untuk kita bisa kirim dari Nusa Tenggara Timur dari NTT saja. Nah, kalau bisa 1.000 setiap tahun, maka 5 tahun kita bisa kirim 5.000 orang pergi ke Jerman. Anda bisa bayangkan kalau 5-10 tahun kemudian itu pemikiran-pemikiran hebat. Mungkin akan ada profesor-profesor, dokter-dokter anak NTT dari Jerman. Dan itulah NTT akan bangkit. Benar. Ya, otomatis itu. Saya ingat gini, saya barusan dari Australia, Bro James. Dan saya waktu ke Australia, saya ketemu banyak sekali orang-orang NTT di Australia yang sudah kira-kira 40 tahun, 50 tahun, mereka nggak balik-balik. Tetapi kalau mereka nggak balik bukan berarti mereka nggak punya hati untuk NTT. Siapapun, kita punya keluarga yang dia. Mereka itu ternyata selama ini mereka yang kirim dana untuk keluarganya dan mereka yang ajak anak-anak itu pergi sekolah ke sana dan lain-lain. Nah, saya membayangkan ternyata mereka yang kerja di luar negeri ini, mereka ini yang pendukung keluarga-keluarganya di Indonesia. Nah, bayangkan seberapa banyak kita kirim orang ke sana, mereka akan membantu keluarganya di sini. Yang kedua, akhirnya membuka jalan orang anak-anak kita bisa sekolah di sana, bisa belajar di sana, bisa tinggal di sana dan lain-lain ya. Dan ini akan membuat satu perubahan secara besar, secara total. Saya pikir ini program, ya itulah kenapa kami betul-betul serius atas program ini dan kami persiapkan di atas ini akan ada 3 ruang kelas kira-kira yang bisa kita gunakan untuk menjadi ruangan sebagai ruangan kegiatan belajar mengajar untuk kursus bahasa Jerman. Ya, Pak Bobi tadi bilang kan ada subsidi atau stimulus apalah istilahnya begitu untuk anak-anak yang kuliah di sana secara gratis sambil bekerja, seperti uang transport, uang saku, itu besarannya bisa sampai berapa itu? Jadi gini, uang makan artinya begini, anak ini nggak usah mikir makan, sudah pasti makanannya terpenuhi. Dom tempat tinggal sudah disiapkan dan layak, bagus, standar di sana ya. Yang ketiga, uang transport dari dia tempatnya pergi ke kuliah, tempat kerja dan semua ditanggung. Artinya ongkos hidupnya sudah ditanggung. Ditambah lagi uang saku. Uang saku ini yang kita bisa hitung. Ya, uang saku minimal 700-an euro. 700-an euro atau setara kalau kita kali berapa tuh? 15.000 ya. Jadi belasan juta, bisa 14-15 juta sampai 20-an juta. Jadi itu 700 euro sampai 1.400 euro setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan 14-15 juta ya. Itu sejahtera Pak ya? Makanya itu. Ya, sejahtera di sini ya, kita nggak tahu di sana. Tetapi kan di sana kehidupannya sudah ditanggung semua. Harusnya dia bisa menabung. Ya toh? Ini dia kerja di perusahaan juga dapat penghasilan juga? Uang saku itu. Oh, maksudnya sambil dia kuliah gratis, lalu dia kerja di perusahaan. Di perusahaan juga membayar dia? Uang saku tadi. Uang saku tadi. Jadi gini, sekolah itu gratis ditanggung oleh pemerintah. Tetapi domnya, uang transportnya, uang makannya, itu dan uang sakunya itu dari perusahaan yang menyiapkan. Jadi
intinya dia punya penghasilan, tapi kan orang juga ada biaya hidup ya. Benar. Maksudnya dia ada beli sabun, dia mau beli perlengkapan ininya gitu. Nah ini harusnya sudah lebih dari cukup ya, dan dia bisa kirim. Makanya saya sedang programkan yang namanya dana abadi, yang saya minta kepada bupati-bupati di daerah, bagi para bupati yang ingin program ini masuk ke daerah, dia siapkan program dana abadi ini. Umpamanya dia siapkan untuk 40 atau 20 lah, 20 anak setiap angkatan. Maka dia bisa membiayai 20 anak untuk berangkat. Tapi uang ini tidak hilang. Uang ini begitu anaknya sampai di sana, setiap bulan dia bayar kembali, untuk kembali dananya ada lagi untuk ke periode berikut. Nah, kalau sistem ini berjalan, setiap tahun kita bisa kirim semakin banyak. Itulah target saya, kenapa bisa 1000, tidak semudah itu. Setiap kita punya 22 kabupaten, let's say cuma 10 kabupaten ya mau memberikan 40, berarti itu sudah berapa banyak ya kan, sudah ini. Atau beberapa kabupaten mungkin support ada yang 20-an dan lain-lain. Maka ribuan anak kita bisa kirim. Sampai dengan saat ini sudah ada bangun komunikasi dengan para kepala-kepala daerah di NTT? Sudah ada beberapa, cuman kan saya juga karena ini program baru tahun ini, jadi kami mau eksekusi dulu. Saya mau supaya sudah dimulai dulu, baru kemudian saya akan mulai komunikasikan ke daerah secara ini. Jadi tahun depan kita sudah announce supaya mereka menyiapkan untuk anggaran tahun depan. Siap, ya. Pak Bobi, syaratnya seperti apa untuk bisa dapat kesempatan ini? Syaratnya sebenarnya simple, yaitu anak ini di bawah umur 30 tahun. Di bawah umur 30 tahun. Jadi dia sudah SMA, ya, atau dia sudah kuliah, nggak ada masalah. Yang penting umurnya belum lebih dari umur 30 tahun. Nah, kita juga ada siapkan kelas malamnya. Jadi kalau yang sedang SMA kelas 3 dia mau sambil belajar, bisa juga. Oh, bisa kalau dia sementara sekolah SMA tapi persiapkan diri dia ikut kursus memang. Betul. Setelah tamat dia bisa masuk program ini. Dia bisa langsung berangkat daripada dia tamat terus dia nunggu lagi kan. Benar. Bisa sekaligus. Nah, kemudian persyaratan lain tidak ada secara ini, tapi tentu bagi anak yang satu dia tentu harus mau bekerja keras untuk belajar, bisa mengerti. Karena poinnya adalah dia harus bisa lulus dari sertifikasi. Ya, kalau dia nggak bisa lulus, dia nggak bisa berangkat. Benar. Kan nggak mungkin orang nggak bisa bahasa Jerman kita kirim ke sana, malah membuat sulit di sana kan. Dan lagian, Pak James, saya pikir gini, kita tentu banyak keluarga kita yang kurang mampu ya untuk bisa kirim ke luar negeri, Eropa ini. Benar. Mimpi apa kita bisa kirim anak-anak kita ke sana? Benar. Itu effortnya berat. Pada zaman dulu ya, saya ingat zaman sebelum saya itu hanya beberapa keluarga aja yang berani bisa kuliahkan sampai yang punya duit banyak dulu baru bisa di Eropa. Tapi sekarang mimpi orang NTT sekolah di Jerman, di Eropa. Karena gini, begitu dia dapat Europe visa, namanya Schengen visa. Schengen visa itu walaupun dia dapat di Jerman, tapi dia bisa keliling seluruh Eropa. Oh, gitu. Seluruh Eropa. Dan kalau dia sudah lulusan Jerman, wah, dia bisa kerja di seluruh Eropa. Jadi ini jadi pintu masuk anak-anak kita dikirim ke Eropa. Oke, Pak Bobi. Kalau misalnya masyarakat anak-anak muda yang tertarik dengan program ini, mau untuk masuk dalam program ini, mereka harus kemana? Oke. Baik. Pertama-tama tentu mereka datang ke Kadin, ke kantor Kadin ya, di sini NTT. Kita ada Kadin Lounge ya yang letaknya di sebelah Transmart, ada kompleks perumahan di situ, itu kantor Kadin. Bisa langsung menghubungi Bapak Mercy ya, dan juga bisa mungkin ditayangkan nomor teleponnya Bapak Mercy ya, atau langsung bisa mendaftarkan juga di bawah ada apa namanya, ada, kalau memang beliau tidak ada kan ada kafe di bawah yang bisa disampaikan nomor teleponnya. Ya, bisa di ini nomor teleponnya Pak Mercy 081 338 644 015. Ya, nomornya Pak Mercy ada di bawah sini ya. Nanti akan ditayang supaya bisa dikomunikasikan. Itu ketika datang ke sini ada mungkin dokumen apa yang harus dibawa di awal? Sementara dokumennya paling hanya identitasnya saja. Sendiri. Karena begini, paspor itu nanti
Kalau paspor nanti setelah dia lulus baru ngurusin paspor. Oke, Pak Bobi, ini program yang sangat brilian, dan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur jangan sampai Anda lewatkan program yang super ini, karena mungkin Anda punya keluarga, kenalan, tetangga yang punya anak-anak usia-usia potensial yang mulai tamat SMA atau mungkin belum tamat SMA, sudah mulai bisa ikut program ini dengan kursus bahasa Jerman yang disponsori oleh Kadin NTT, sehingga pada akhirnya anak-anak ini suatu saat bisa berkembang dan menjadi orang sukses di Jerman, ya Pak Bobi. Amin. Pak Bobi, sebelum kita akhiri ini, mungkin ada closing statement apa yang Anda bisa sampaikan ke publik Nusa Tenggara Timur? Oke, saya pikir lewat kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita Nusa Tenggara Timur yang selama ini selalu diberikan dengan status sebagai provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Membangun daerah kita bukan hanya tentang membangun perekonomian, tapi dengan membangun manusia. Dan saya yakin melalui program ini kita dorong anak-anak muda kita, semakin banyak mereka pergi dan belajar di luar negeri, mereka punya pengalaman di luar negeri, maka kita punya kualitas manusia yang bagus, yang qualified, yang open-minded, dan daerah kita, bangsa kita, negara kita, provinsi kita akan mengalami kebangkitan ekonomi dan juga kebangkitan manusia. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi untuk waktunya sudah bisa berbagi satu informasi yang luar biasa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke guys, itu saja perbincangan kami bersama dengan Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur, Bapak Bobi Lianto. Akhir kata saya James Bore bersama Pak Bobi pamit. Sampai jumpa. Salam kebangkitan ekonomi NTT.